Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa bisanadin jayyidi Sulaiman. Warwa lan nyritakno bisanadin kelan sanad jayyidin kang bagus sapa Sulaimanu At-Tabrani. Sapa Sulaiman At-Tabrani. Nisbatun utai At-Tabrani kudene nisbatno ila Tabariyati. Allah wiri kiasin ngasate liyane kias. Wa yauti Tabariyah iku Madinatun siji kota bisami dalam negara Sam. Sekarang Syria gitu. Innal mar'ata la tu'addi haqqallah ta'ala hatta tu'addiya haqqa jauziha kullahu. Teman sedune wadon niku la tu'addi ora nekaaken sapa imra'ah haqqallah ing hak Allah taala hatta tu'addiya sehingga nekaake sapa bojo wedon haqqa jauziha ing hak-hake bojo lanang. Kullahu sakabene hak law sa'alahu wa ya'ala dhri law sa'alahu wa ya'ala dhahril qatabin lam tamna'hu nafsah. Lamun jaluk sapa bojo lanang ha ing bojo wedon. Wa ya halaute bojo wedon niku ala dhri qatabin ngatasé gegere unta lam tamna'hu mongko ora ulih nyegah sapa bojo wedon ing bojo lanang nafsa ing awak dhewe ne bojo lanang. Ini sebegitu memandang butuhnya hubungan, tapi tidak sebegitu ya, pasti tetap ono koridor masa bermesraan nang dhuwur unta gitu kan, emangnya apa ini seandainya kebelet banget ya bojo lanang, seandainya keadaan itu di atas onta ya berarti di atas kendaraan, seorang istri tidak boleh mencegahnya untuk yang namanya bermesraan. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas, atat sawan sapa imra'atun sing wadon min Khosa'amin saking negara Khosam ila Rasulullah sawan maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala mongkon ling matur inni imra'atun ayyimun warudu antajawwaja pama hakku jauji. Teman sedene ingsun niku imra'atun ayyimun wa uridu nglarepno sapa ingsun an atajawwaj yen tong rabi sapa ingsun. Saya wanita yang single dan saya menginginkan untuk berumah tangga. Wa ma haku jauzi. Mongko ute apa iku haku jauzi ku hake bojo lanang. Qala inna min haqi jauzi ala jauzati idza aradaha farawadaha ala nafsiha wa ya ala dauril ba'ir lam tamna'uhu. Teman setune iku setengah saking hake bojo lanang ala jauzati melarat ing atase bojo wadon idza aradaha tatkala ngarepno sapa bojo lanang ha ing bojo wedon farawadaha mongko nuli ya ngajak bermesraan gitu. Sapa bojo lanang ha ing bojo wedon an nafsiha ando saking awak dhewe ne bojo wedon wa ya hale ute bojo wedon iku ala doril ba'irin ngatasé gegere unta lam tamna'uhu mongko ora ulih nyegah sapa bojo wedon ha ing bojo lanang. Haknya bojo suami itu apabila ini sampai otomatis kan, apalagi yang selain itu. Sang suami menginginkan bermesraan dengan istrinya, sementara dia di atas kendaraan. Itu ala ba'irin, ala dairi ba'irin itu artinya ya di atas kendaraan. Maka ini pun tidak boleh menolaknya, karena itu hak dan kewajiban seorang istri. Wa min hakilan saking hake bojo wedon alatu tiya sayan yen to ora aweh sapa bojo wedon sing suci-uci min badi saking umai bojo wedon bojo lanang ila bini kejaba kelan idine bojo lanang
Dan sebagian haknya sang suami adalah seorang istri tidak boleh memberikan sesuatu apapun dari rumahnya sang suami kecuali izinnya. Fa in fa'alat dzalika kana al-wizru 'alaiha. Mongko lamun nindakno sapa bojo wedon dari kemengkono-mengkono aweh sesuatu dari rumahnya sang suami, karena mongko ana apa al-wazru atau al-wizru apa dosa iku 'alaiha iku melarat ing atase bojo wedon. Maka sang istri mendapatkan dosanya. Wal ajru te ganjarane memberi iku lahu manfaat kadue bojo lanang. Nah, ini karena ya sang istri itu dalam sengkerane sang suami. Dalam kunjarannya. Tapi dengan seperti ini jangan lantas seorang suami itu adigang-adigung mengeksploitasi dan lain sebagainya. Wa min hakilan iku setengah saking hake bojo lanang. Allah tasuma yen to ora puasa sapa bojo wedon tatawan kelawan puasa sunat. Illa bi idni kejaba kelawan idine bojo lanang. Bahkan ibadah-ibadah pun harus melalui izinnya sang suami. Benar-benar surganya sang istri itu di telapak kakinya sang suami. Wong puasa sunat saja. Nek puasa wajib memang secara individu itu wajib. Ini ibadah sunat itu tidak boleh dijalankan kecuali dengan izinnya sang suami. Fa in fa'alat mongko lamun nindakno sapa bojo wedon jaat mongko luwe wa atisat lan ngorong lapar dan haus. Walam yataqabbal minha. Khale ora keterima apa puasa minha saking bojo wedon. Kalau tetap menjalankan ini, maka dia itu hanya cuma menghasilkan lapar dan haus saja. Sementara ganjarannya zong. Wa in kharajat laman metu sapa bojo wedon min baita saking umai bojo wedon min bighiri idzini kelan tanpa izine bojo lanang la'anat ha mongko ngelaknati ha ing bojo wedon sabal malaikatu malaikat hatta tarji'a sehingga bali sapa bojo wedon ila baiti maring umai bojo lanang. Aw tatuba utawa tobat sapa bojo wedon. Maka jangan lantas kamu itu langsung wah bojo saya dilamar. Lihat sebegitu tidak nyamannya seorang istri. Kasihan deh lu ya. Tidak nyamannya status untung kamu jadi laki-laki, Bro. Ya dah. Loh, jare. Tapi ya sebegitunya. Ini kan bagian sang istri. Jadi istilah harus balen. Istri itu ya juga mempunyai hak yang harus kamu penuhi. Seberat itu yang namanya kewajiban seorang istri. Tetapi kamu malah tambah berat. Tambahin lagi. Jadi masak itu bukan kewajiban sang istri asli. Tapi kebaikannya. Bersih-bersih rumah itu bukan kewajiban sang istri. Itu kan. Tapi kebaikannya. Maka seorang suami itu ya harus. Ya di dunia Islam sana Arab itu yang belanja kan sang suami. Nah, kamu itu jaim. Masa saya nenteng kerendeng. Nah, kan jaim dong ini dong. Nggak usah. Itulah menunjukkan bahwa eksistensinya sang suami. Dulu saya telu-telunnya anak 3 itu. Nggak pernah tidur. Dari plower sampai besar. Ganti ini pampers. Dari plower sampai besar. Iya, ngomong dan lain sebagainya. Loh, anak-anaknya sendiri, tetangga bilang apa? Ini kewajiban seorang suami. Jadi besok ya, Mbak, kamu ketika mempunyai suami, lihin. Tuh anak kamu, gitu ya. Tuh, tataki, gitu kan. Lah emangnya saya punya tatek, kan? Bayar dong. Bayar dong. Itu ya. Tak warai jadi. Dasar cewek matre kan gitu kan. Ya makanya kalau ndak punya uang, kamu ndak usah bojo. Karena teteknya saja untuk anak kamu itu harus bayar ya. Sama sang istri dah sana. Tataki saya beri. Pokoknya satu tetekan 100.000 loh. Jadi lah. Berarti atong satu hari itu anak saya disusui berapa kali ya? 3 kali. 3 kali ya. 3 kali. Jadi sediakan 3
300.000. Sebenarnya makanya dari itu kamu harus mencari susu tetek lain daripada istrinya. Saya nggak mau loh, saya nanti melorot. Nanti melorot, bahasa melorot. Kalau melorot, nggak suka lagi sama saya. Saya nggak mau netekin anak kita. Nggak. Gimana itu anak kamu? Ya jelas bayar dong nanti untuk pengencangan gitu loh ya. Untuk pengencangan gitu. Lah. Kon kayak bojok ngono lanang weten rene. Wayu deh rapat 2 tahun berikutnya ke sini. Mana istri kamu pun? Lah, pangling apa? Pak? Itu istri kamu. Ya pangling lah, masa harus jadi nenek-nenek. Ya gara-gara kamu ndak punya uang untuk beri apa? Skincare, terus apa, Mbak? Lipstik, pengencangan tubuh. Itu ya. Jadi kamu itu mikir kewajiban seorang suami itu apa, kewajiban seorang istri apa. Jadi enak gitu, ya. Nusoni, natekin gitu. Ya minta pembantu, saya beli. Gitu. Lah inilah hati-hatinya nantinya ketika orang lain yang nateki otomatis kan menjadi ibu asuh kan. Lah kamu nengeri, makanya gue sing jelas aja tunggal tuh suson kok akhirnya lanang wedon tunggal suson ya repot tanpa sadar ketieh jadi siji bojo kan gitu. Itu ada biasanya ada kedekatan. Misalnya tetanggane istri kamu karir ya, ndak mau sama nyanteki lah. Kamu ndak punya modal, anak tetangganya Pak Likin, anak kamu gimana? Kok nangis terus? Ini saya tetekin kesempatan saya susunya itu banyak ini ya. Karena anak saya masih umur 1 tahun, kamu bayi itu tetekin. Lah ini nanti dari tunggal susun kamu ini. Dan lama-lama sana tanpa sengaja tok juga karena satu darah kayak susu kan diminum kan jadi darah. Ya, itu repotnya nanti. Itu ya. Bahkan seperti itu saja seorang suami harus memperhatikan. Jadi jangan seenake dhewe. Kewajiban seorang istri almar'atu sholihatu qanitatun. Cukup manut saja kepada kamu. Gelebak sana manut, gelebak sini manut ya. Gitu. Lah wong lanang sing bagus sing ya tahu sadar diri bahwa itu kewajiban. Maka serumus sederhana, suami yang soleh itu apa? Suami yang soleh itu selalu saja tertindas oleh sang istri. Paham? Jadi kamu ketika besok berumah tangga, ketika belum kerenang padon seperti tikus got karena bojone diomongi langsung nembe sekemu capek ngomong bisa dijawab 10. Wah, pening aku pening. Akhirnya kalau mesti gue wah nangkene diomahe tok kan ngono ora. Mas, pulang Mas, enggak tahu apa ini hari malam Jumat. Enggak mau saya hanya cuma dimarahi. Itu laki-laki yang baik itu selalu tertindas oleh sang istri. Mau kamu jadi orang baik atau orang buruk? Ya. Itu wanita, istri yang baik itu adalah istri yang penurut pada sang suami. Enak atau ora? Ibu tertindas oleh sang istri menurut dari kamu. Ya sidane tidak ada tindas menindas kan? Nah, itu intinya. Jadi silakan kamu milih yang tertindas atau yang menindas. Kan? Kamu sebagai istri itu mau yang membantah atau yang penurut. Ingat surga seorang istri di bawah telapak kaki suaminya. Nah, gitu. Ini repotnya. Dan kejiwaannya itu biasanya labil karena baru pertama berumah tangga itu umurnya misalnya 20 tahun. Itu langsung kejiwaannya itu goncang, Bro. Seperti anak-anak menginjak dewasa itu pubertas itu kejiwaannya goncang. Iya. Sedelo mening aku diundang, papi, ngono ya nak.
aku siap belum ya gitu kan. Lah kowe umur 22 bojo, gara-gara diplenet. Ya yang repot. Bocah mana? Bocah. Ya ini keutuhan rumah tangga. Jadi kalau melihat seperti itu realitanya, banyak sekali rumah tangga yang puluhan tahun tapi tidak pernah merasakan indahnya berumah tangga. Maka dari Ukulutulijen tercipta. Ukulutulijen itu kan bagaimana kita berkomunikasi dengan suami istri dan atau suami. Ya iya, urung yang lain dan sebagainya. Maka supaya merasakan mahligai rumah tangga. Puluhan tahun belum tentu ngalami yang namanya romantisme. Apalagi lekun itu ndak mau bisa romantis, Mbak. Yang romantis dong, romantis itu apa lah dia? Karena gado kan romantis itu yang seperti kucu-kucu hotahe kan ya. Ini loh film India kan kira. Oh, seperti ini ya gitu. Kalau saya itu persis kabihusi kabiham gitu ya. Kamu apa, ngono ya, sarungan ya. Apa sarungan. Tuh sarungan kira-kira. Nah ini biasanya ya saling menuntut. Jadi nanti ketika sudah lama baru tahu wataknya masing-masing. Sebenarnya adanya jodoh itu secara alami itu adalah satu gelombang yang sama. Tapi kadang-kadang belum tereksplorasi. Watak kamu belum dibelajari oleh istrinya. Istrinya belum dibelajari oleh suaminya. Tetapi nek us percaya jodoh adalah hasil tarikan, itu pasti jodoh satu gelombang. Jadi kebanyakan ketika orang itu ketika dalam masa-masa kebosanan itu kan inginnya dunia lain ya, bukan dunia ini tapi dunia lain. Padahal istri itu ya ibaratnya ya budin, tahu budin ketela pohon itu ya. Mau singkong ya, mau dibuat apapun ya tetap singkong. Coba jadi geduk ya singkong. Kerupuk apa kayak maning stripping singkong. Terus apa maning? Lanting singkong, geduk lindri singkong. Maka ndak usahlah kamu, itu apa yo kok merah-merah bagus sekali. Tetap saja singkong. Betul enggak? Ya ceritanya Abu Nawas. Tahu enggak? Abu Nawas punya istri cantik sekali. Jadi karena orang desa itu gaptek, desa-desa, ana wong wedon cantik saja itu sweet. Orang ngerti sebenarnya adalah istrinya Abu Nawas. Akhirnya risih kan istrinya. Orang kampung ini kok rasa ya, ada apa sih? Masa sebegitunya kali nggak pernah lihat orang cantik. Ini saya pernah merasakan. Jadi ibunya itu tercantik di Bangsari. Itu jujur. Cantik sekali. Sekarang masih cantik kan kira. Udah bisa tertolakkan apa kayak. Jadi wong Bangsari lah anak saya langsung kalau nih gue orang ngintip, nang jendela ngintip. Orang ngandel. Makanya aku ceritanya kayak Abu Nawas. Ya iya. Oh gampang itu kan. Jadi mereka biar supaya jangan resek gimana. Tetangganya diundang semuanya. Kemudian dibuatlah yang namanya suguhan yang warna-warni. Yang ada itu geduk Sokaraja miliknya Sarukan. Itu Sarukan itu pengusaha geduk Sokaraja kan? Iya, soto Sokaraja kemarin saya di Kebumen. Soto nih Sarukan nang Triomal gaya lah. Nah, soto Sokaraja. Dadi nang kono ana geduk Sokaraja duwe rasane duren, ono rasane apalah semuanya, coklat, rasa ini, rasa itu. Geduk lindri, lanting, dan lain sebagainya. Tetapi ketika disuguhkan kepada tamu-tamunya yang sekira ada 40-an, itu setiap orang sendiri-sendiri. Pertama kali ditutup. Kemudian Abu Nawas silakan, hidangan sudah
di depan bapak-bapak semuanya untuk disantap dan sebagainya. Jadi buka sama lirik. Opo sih panganan kok yang ini? Bahasa lirik tangannya. Loh, kok ono panganan ini bagus teman, warnanya hijau gitu ya. Dan merah, ada lagi kuning gitu. Itu kan. Ini orang sebelahnya sama. Opo makanan ngono. Lihat, ih, kok ada panganan yang enak, ada merah-merahnya, ada ini dan ada itu. Ini gelagat ini dilihat nang Abu Nawas. Nah, sekarang kamu kenang pelet tupai ini jelas. Kenang pelet tupai. Tahu sekarang? Sekarang coba kamu lirik situ kan? Bahwasanya apa itu? Semuanya itu adalah sama. Hanya cuma warnanya yang beda. Coba kamu mandang sana yang hijau, itu tetap geduk lindri. Sana ya geduk lindri, hanya cuma yang digoreng ada, yang tidak digoreng ada. Dan semuanya itu bahannya satu, yaitu ketela budin. Berarti paham? Tidak ada alasan lagi kan kamu selingkuh kan sekarang? Karena semuanya istri itu sama, betul? Hanya cuma warnanya saja yang beda. Makanya pakai kacamata pun. Ya kan? Kacamata gitu. Baru tahu sekarang. Semuanya istri itu sama. Hanya cuma bungkusnya saja yang beda. Makanya kamu kerjanya semangat biar dapat uang yang banyak, nanti beli skincare. Terus apa lagi, Mbak? Peralatan kosmetik dan lain sebagainya. Tapi paling bagus itu cantik dari dalam. Itu inner beauty. Nah, gitu. Kecantikan dari dalam. Karena apa? Tunkahul mar'atu, dinikahi seorang wanita itu unsurnya 4. Li arba'at. 1, li jamaliha, li maliha, terus apa? Li nasabiha, terus li niha. Ayu relatif. Nek lihun itu senang mesti ayu. Betul? Untuk apa kon ayu-ayu nek ora bolong? Kan gitu kan? Yang penting bolong, cara standar lihun yang penting bolong dan paling tidak bisa ngeremno mata, dan yang penting saya saja ndak apa-apa yang bilang cantik kan gitu. Ya, itu jamal itu cantik itu relatif. Uang atau harta bisa dicari, paham? Nasab dibuat ya pancen nek kepengin Gus Ndogol ya. Kamu anak kampung kepengin dihargai, kemudian kamu lah spekulasi melamar anak kiai lah yang dari pondok kan gitu kan. Lah kemudian diterima. Akhirnya beda, Gus Ndogol karo Gus asli beda kerjane. Nah Gus Ndogol kok keton srokop, kepengen di ajeni gitu. Ya kamu lina sabiah gitu. Tapi mending kamu buat sendiri. Memang saya anak kampung, tapi saya menjadi bapaknya Gus. Memang saya bukan Gus, tapi pencetak Gus. Kan gitu kan? Paham lah, Pun? Ya iya. Jadi ketika kamu punya pesantren, otomatis anaknya disambut, dipanggil Gus, betul? Nggak seperti saya ini. Saya adalah pencetak Gus. Git turun. Oh, nggak usah Gus Ndogol. Untuk apa Gus Ndogol memalukan seperti tetangga misalnya. Nah, lah lidiniha itu ideologi. Ya maka dari itu diarahkan agama. Ketika agama itu akan meliputi semuanya. Karena man aurada dunya fa'alaibil ilmi. Cantik bodinya ada caranya. Tutorial cara make up yang bagus. Buka YouTube. Betul? Tutorial cara berpakaian, ada tutorialnya. Jadi ilmu ini lah kemudian cara bagaimana bisnis, man aradad dunya fa'ali bil ilmi. Ya wa man aradal akhirah fa'ali bil. Jadi memang benar-benar agama. Jadi nek kowe gaduk ngono lho. Mbulat bojo kok hanya cuma pernah turun nang pesantren mung 2 dina tok. Kemudian ora betah jarene dadi alumni jarene. Lah ya maca apa ngono kok jarene ngaji apa ngono nang pondok ya. Ya paling tidak ya sudah jadi sarjana lah di pesantren Raudhul Abahun ya. Baru kamu. Nah urung ngapa sih saya tetap santai. Umur saya sudah
Berapa mbak kamu mbak? 40 tahun. Sudah tua kamu ya. Nggak apa-apa, tetap saja. Saya tetap sabar. Jodoh tetap di tangan Allah. Jodoh sudah ada yang ngatur dan saya sudah mengikuti aturan main Allah. Kan beres seperti itu. Nah, jadi ilmu ini yang akan membungkus menjadi indah semuanya. Jamaliha, enerbitine, tohir skincare jalan. Nasabiha, karena kamu ilmunya, dia itu mempunyai gerak, etos dakwah yang kuat. Akhirnya nasib. Nasab ya, mencetak nasab. Nasibnya Gary. Bos telaten, mencari seketip, rong ketip, ya, sepoin, rong poin, itu kan lama-lama kaya, banyak materi, tapi kena kapi enggak? Iya, maka dari itu, kalau kamu hanya cuma standar mimpinya hanya, ya itu saja, ndak usah lah memandang bibit, bebet, bobot. Falsafah Jawa kan, bibit, bebet, bobot, bibit walaupun sekarang keadaannya seperti itu, tapi bibit dari atas DNA-nya orang baik. Kamu cari. Paling mudah, orang perempuan sing gelem mondok mesti bapaknya, lingkungannya, duriahnya, mbahnya itu seneng mondok. Paham nggak? Pertanyakan pada diri kamu. Kowe gelem mondok krana bapakmu mondok. Tapi nek bapakmu ora mondok mesti mbahnya mondok, karena DNA itu tidak bisa dikoroi. Ya gitu. Ono kiai mempunyai anak kok nggak mau mondok, berarti dulu itu ada kegoncangan bahwa DNA-nya dulu tidak mau mondok ada. Kan ada kan ya? Ya kegagalan itu. Jadi kamu sudah mempunyai satu poin bahwa kamu mondok berarti orang tua kamu mengenal agama. Kalau tidak, mbah kamu mengenal agama. Kalau tidak, mbah buyut kamu mengenal agama. Berarti ini jelas bibitnya bagus, betul? Berarti nek ono bocah wedon mondok pun sama. Anehnya di saat itulah apa yang kamu inginkan datang. Ketika kamu ingin berumah tangga, kok di Taiwan, ya ujung-ujungnya mendapatkan di Taiwan. Dan di Taiwan apa orang Indonesia? Kecuali hanya cuma TKI, betul? Kalau kamu ingin benar-benar berumah tangga, kok keinginannya muncul nang Jakarta? Ya ketemu orang-orang Jakarta kan? Bukan, saya ketemu di daerah sendiri. Ya daerah kamu yang ke Jakarta itu apa? Kalau tidak BU alias asisten rumah tangga. Gaya kan? Apa? ART, asisten rumah, ya wis babus padha wae ora ana bedane, ya. Ya makanya orang nggak duit, nang kana langko bae lah. Ya gitu ya. Ya makanya kamu bibit bebet bisa bobot bibit bebet gue ya kecantikan ayu bibit terus bibitnya bagus DNA nih bebetnya itu keuangan finansial terus bobot itu ya tadi kemampuan berpikir dan bobotnya ayu dan tidaknya masuk sini. Jadi nek umpama dikelompokkan itu adalah nasib dan nasab. Disederhanakan adalah nasib dan nasab. Banyak orang mencari nasabnya saja, tidak berpikiran tentang nasibnya. Berarti ketika kamu mendapatkan istri nasabnya orang baik, kamu berpikir fokus kepada perbaikan nasib. Ketika kamu mendapatkan istri kok nasibnya bagus, uli warisan kan, perusahaan kan, ya kira anak bos sih, kamu fokusnya menciptakan nasab, betul? Nasab ya berarti kayak pondok gitu kan. Ini Mbak Ufron itu dulu itu bujangan, ganteng.
Mbak Putri itu randa. Mbah Dulham itu tuh orang kaya. Orang kaya dulu itu mesti seimbang dengan orang kaya. Tapi Mbak Putri tidak mau sama orang kaya. Mintanya yang sederhana. Akhirnya dijodohkan dengan anaknya lurah. Lurah kan orang kaya. Karena mencari bibit, bebet, bobot. Tapi ya itu lagi. Mbak Putri tidak mau karena ngaji. Dulu ngajinya di sana. Di almarhum Kiai Al-Daldiri ya. Pondok pesantren Al-Daldiri. Jadi dia tuh fokusnya menunggu. Saya tidak mau mempunyai suami selain santri. Dijodohkan pun tidak pernah dari awal sampai akhir perjodohan itu sampai furqan tidak tersentuh. Jadi randa ting ting. Nah gitu ya. Lah kemudian doanya Mbak Putri dijabahi. Lama kemudian digantung dan bersuami Mbak Ufron. Mbak Ufron itu neko. Mbak Ufron itu putrane Mbah Santak Hasanto. Itu secara sosial itu orang bawah. Orang tidak punya gitu ya. Kalau dibanding daripada Mbah Dul Hamid ini. Sebaiknya sama wata itu. Lah tahu bahwa saya anaknya orang yang sederhana. Tapi dipet mantu menjadi orang kaya. Mbah Ufron itu bilang, aku gelem dadi mantune asal orang gantung senggot. Kata-kata gantung senggot itu adalah tidak mau dikendalikan oleh dia dengan yang namanya uang atau materi. Kowe rene opo kolor-kolor tok, nangis ta ora nek ngomong kaya mengkono. Itu kan ya ra. Jadi Mbak Ufron nek dikolor-kolor tok enggak, karena dia itu yakin menjadi orang sukses. Karena dia itu etos kerjanya kuat, berpikir realistis, rasionalis, dan pesantren. Di pondok saja sudah sugih. Beda kan? Anaknya, ya karena settingannya beda. Maka saya memunculkan lagi keinginan yang baik. Jadi kamu harus kaya dulu sebelum pulang sudah sugih. Mbah Ufron di sana sudah punya sawah. Benar Pak? Mbah Ufron di pondok itu ada sawah, ada wedhus, ada sapi. Makanya inilah kesempatan saya mempunyai santri diwai nang Gusti Allah tanpa ada orang yang ikut campur. Jadi setiap santrine sing gede-gede saya arahkan kaya Mbah Ufron lho. Orang biasa tapi sudah mengekrut kekayaan dari pondok. Balik ya ke sing buru, Mbah. Kayak kafe kuasane ya nah. Mbah Ufron dulu ya sawah ambo. Bahasa balik, ya sudah diserahkan saja. Tapi paling tidak ngilmu itu diulangi lagi di sini jadi. Maka Mbah Ufron pun tidak menunggu yang namanya warisan-warisan. Jadi seluruh hartanya Mbah Ufron itu diserahkan kepada anak-anak. Kebanyakan juga diwakafkan. Gitu kan. Nah Mbah Putri itu, yaitu tanah itu Mbah Putri itu. Makanya Mbah Ufron itu mau bagusi leluhur tanah itu, tanah yang pojokan itu 150 tubin itu leluhur. Itu men ke pondok bae, aja dimiliki nang anak-anak turunan men kanggo kebaikan leluhur. Jadi diwakafkan caranya. Gitu. Mbah Ufron nek kene Pakistan diwakafkan. Saya memakafkan nek Mbah Ufron. Jadi seperti itu prinsipnya. Etos kerja yang kuat. Sehingga nasib itu sudah ada. Nasib karena dari bojone wis suki. Spekulasine gitu ya. Bibit bebet bobotnya diperhitungkan. Nasib aku nek dadi kiai wis ana karena aku mantune Mbak Abdul Hamid. Tapi saya tidak gantung senggot istilah berlaya-laya jadi bos. Enggak. Bahkan nak diceritani. Dulu itu namanya Hayun. Namanya bujane Hayun. Bojo pun Hayun. Hayun ora usah mengsawah, mulang aku wae gitu. Jadi mantune yang namanya Mbah Ufron kecil itu ndak boleh ke sawah oleh mertuanya. Cukup nang omah mulang kitab. Jadi
Mbah Dul Hamid ku seneng banget duweni mantu wong alim. Akhirnya kon tukang mulang. Tapi tetap bar mulang ya tetap ke sawah lagi. Sehingga dimanja sekali. Mbah dimanja. Tapi bukan karena dimanja ini ya juga repot juga nak dimanja akhirnya kan lingkungan juga, keluarga juga beda kan pandangannya akhirnya iri dengki dan sebagainya. Tapi Mbak Ufron ya tetap tidak gantung jenggot, tidak mau diatur. Maka dari itu ya berhasil. Orang dulu itu kon zakat angel. Akhirnya dizakati semuanya. Resik. Itu di depan di Kidul itu kan kakaknya, jadi Mbak Suyuti. Itu tidak ada yang memanajemen, hartanya hilang banyak. Hartanya keturunannya hilang semuanya. Tapi hartanya Mbah saya ini yang Dul Hamid itu dijaga terus. Tasyana seperti. Karena apa? Setelah duweni mantu Mbak Ufron, hasil buminya dizakati terus. Bahkan lebih banyak dizakati, sedekah. Akhirnya tanahnya dijaga. Mbak Ufron ya duwe sugih dewek tanpa gantung karo Mbak Putri. Jadi Mbak Putri itu sudah kaya karena warisan. Saya itu paling kaya. Aku kan bakat kaya, Mbak. Hah? Ya iya, maka dari itu nek kowe sekira engko iku spekulasi golek bojo saja, ya. Kok anake kiye to, Mbak? Ya nek anake kiye berarti engko fokus nasibnya. Karena pokoknya apa dakwah itu tidak bisa keluar dari ini. Nasabnya besar, tinggi. Kalau nasibnya ndak ada, siapa yang mau menghargai kamu? Saya keturunan Wali Songo, misalnya ya. Nasab saya yang tinggi, tapi sopo sing mau mendengarkan. Alah ujung-ujungnya jangan ngemis, kan ngono kan? Ketika kamu mempunyai kekayaan melimpah, tapi tidak mempunyai nasab, juga gadok. Ya kan? Gadok. Maka Nabi Muhammad sebelum beristri Khadijah ya juga sudah kaya. Tapi cara ini kemudian disatukan kekayaannya untuk perjuangan. Nasabnya uli, nasibnya uli. Betul? Jadi nasib diperhitungkan, bro. Makanya anak saya itu nasabnya itu bagus. Tinggi Somalangu gitu kan. Siapa yang tidak kenal. Ya kiri fokus saja. Nasibnya. Seandainya prai ngurusi dunia ini tidak apa-apa. Karena tapi aja keterangken. Tapi kebanyakan keterangken. Nasabnya aku bagus, tak ngurus sebelah dunia dulu, nyimpen, engkau tak tabung, gue kayak pondok. Tapi bosok dunyane ketemu, lupa terhadap tugasnya. Akhirnya orang seneng dakwah, kesenen nggolet di dunia, kan repot. Nah gitu. Jadi kudu seimbang, nasab seimbang. Nah, satu lagi, aku jadi kekayaan. Tak katus, nasabnya tinggi, nasibnya tinggi. Apa? Ajeng butuh niki. Kula niki kena Mbak Ufron duit dadi bank. Jadi ngapa-apa kebutuhane wong desa iku kesini. 1 juta, 2 juta, ngono terus. Tetapi baik terus, ndak istilah kayak bang titil, ucak-ucak, ngono rentenir, ndak. Tapi paling tidak dengan ini dia tunduk. Jadi menghargai. Akhirnya berhasil menjadi gurunya atau kiainya. Dakwahnya berhasil. Jadi kamu mencari nasab untuk dakwah. Menahan nasib ya untuk dakwah. Ini yang tadi tunhakul mar'atu li jamaliyah, li maliyah, li nasabiyah, ya li diniyah. Ini cover semuanya. Ayune ya wong dadi bunyai mosok, tapi sing penting kowe pantes nek bunyai mesti ayu. Betul enggak? Ya mosok nek kowe dadi kiai ya pikiran standarnya pantes dijak kondangan kowe kon. Ya, golek bojo standare pantes dijak kondangan. Maning standare pantes naik mobil Pajero. Gitu. Paham ora? Oh, mimpinya enggak apa-apa itu. Itu ya. Jadi kamu harus berpikir bahwa rumah tangga tidak hanya cuma sebatas yayang-yayangan ngono tok, enggak, tapi benar-benar
besok akan seperti ini, seperti ini. Dari itu saya dulu itu meminta istri itu umur saya 20 tahun, 21 tahun. Karena hitungannya kan gini. Umur kan 7 ya, Ra. 7 tahun, triple 7 tahun, 7 tahun, selikur tahun. Ini ya, tubuh itu pol sudah. Tubuhnya pol. Tambah 7 lagi, selikur tambah itu biro, 8 Selama proses ini otak ini masih berkembang terus. Jadi kowe ya cilik ngene. Sora makanya olahraga kon. Kowe umure piro? Nah, olahraga terus biar supaya besar. Tapi kalau sudah umur melewati 21 tahun enggak bisa. Enggak bisa berkembang. Otaknya masih bisa berkembang sampai umur 28 tahun. Nah, di sini fasenya wes 28 tahun. Ini belajar 7 tahun, selikur tahun, belajar 7 tahun sampai sarjana barengono bojo. Betul? Berumah tangga. Akhirnya kamu sinul wukuf. Di sini diam. Kamu apa saja amati semuanya yang bergerak dalam semesta ini. Wis kaya garang-gati ngerti? Ngerti garang-gati? Ya kayak kayak lamat, lagi kayak lamat. Ya ra. Hudanen, kepanasan ya kepanasan. Tapi garang-gati tetap mangan toh ya. Garang-gati tahu enggak? Ya itu kan. Sakmono tok mubang. Nunggu tetese embun. Gelem kowe. Tetese embun. Kang, nang apa nang mau bae? Mending Jakarta melu aku. Ngapa sih? Nang kono duit akeh kok ngene-ngene lak kecencem. Akhirnya keluar dari areal garang-gatinya. Jungkel ta ora? Sinul wukuf di situ artinya mandek sakmono nang kono wis amati ya. Ya ngono siwal-siwal kok nak mengeneh panganan kiye ya tek panganan ora ya tapak. Jadi nunggu tetese embun 35 tahun tambah pitu lagi 42. Itu standarnya di situ. Negara sugih ya di situ, negara melarat ya di situ. Hatta idza balahu asudahu wa balu arba'ina sanatan. Bakat sugih 40 tahun, keton. Walaupun kricik-kricik tok. Tambah 7 tahun maning 42 tambah 7 maning ya 40 berapa? 9 ya? 49. Wow, wis keton kuwi kun. Keton banget sugih ya. Tambah 7 maning 56. Nah 56 pol mati. Wis pol mati kana. Tapi nek diwae umur maning jenenge bonus. Dadi nek sampai 7 mening 56 tambah 7 tahun mening dadi 50 sewidak pira? Sewidak loro ya? Hah? Ya iya kuwi kono. Kuwi bonus. Ora ditambahi mening mau pira? 56 ditambahi sewidak ro tambah 7 mening berarti pira 70 sekian bonus lagi terus bonus tok kowe umure pira kowe cara matematikane pitu enggak bakate standarnya 42 itu kan jenggak-jenggat jungkel iki gatrane di sini makanya 50 tahun itu adalah umur emas keemasan. Karena engkau nak buka mundur maning sugih terus. Kaya aku ke sugih terus ya wis 50 tahun apa sih? Umur saya 50 tahun. Kumis tekerok aku adimu lho. Iya lah. Tasino aku. Lucu ya lah. Kowe kakangku kowe. Padahal pas libur. Aku 50 tahun, tapi nek kumis tekerok ya nom banget. Kayak bocah bener-bener. Tuh. Jadi kudu ada kewajiban, tahu kewajibannya dan ada hak. Wa qala Ali karamallahu wajhahu walahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.